Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, ahwalul ismil waqi'i ba'dal wawi. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin, beliau masih berada dalam pembahasan mengenai maf'ul ma'ah. Kemudian beliau masuk ke dalam subbab mengenai ahwalul ismil waqi'i ba'dal wawi, yaitu keadaan isim yang terletak setelah wawu. Karena kita mengetahui bahwa dalam pembahasan maf'ul ma'ah, itu maf'ul ma'ah terletak setelah wawu. Sedangkan isim yang datang setelah wawu, itu nanti akan dibahas bahwa kedudukannya dalam jumlah itu belum tentu selalu sebagai maf'ul ma'ah. Namun ada kemungkinan-kemungkinan yang lain. Maka kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu pada bait yang ke-314 dan bait yang ke-315. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wal 'atfu in yumkin bila dha'fin ahaq, wan nasbu mukhtarun lada dha'fin nasaq. Maka Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, jika wawu yang ada dalam suatu jumlah, itu memungkinkan dianggap sebagai wawu athof. Berarti isim yang datang setelah wawu tersebut, itu diathofkan kepada isim sebelum wawu. Nah, jika memungkinkan kondisinya seperti itu, bila dha'fin, dan tidak ada pengathofan yang lemah di situ, maka ahaqqu, maka pengathofan tersebut itu lebih berhak, ya, atau wawu tersebut lebih berhak dianggap sebagai wawu athof, bukan wawu ma'iyah. Wan nasbu mukhtarun lada dha'fin nasaq. Akan tetapi, jika misalnya dalam susunan, ya, dalam tarkib, dalam jumlah tersebut, itu ada pelemahan dari athof nasaq. Artinya memungkinkan, ya, memungkinkan untuk diathofkan antara isim sebelum wawu dengan, atau isim setelah wawu itu diathofkan kepada isim sebelum wawu, memungkinkan. Namun pengathofannya itu adalah pengathofan yang lemah. Maka an-nasbu mukhtarun. Maka pendapat yang dipilih, maka isim yang datang setelah wawu itu dibaca nasab sebagai maf'ul ma'ah. Wan nasbu in lam yajuzil atfu yajib aw ya'taqid idmara 'amilin tusib. Namun jika tarkib atau susunan dari jumlah tersebut itu lam yajuzil atfu, ya, tidak memungkinkan atau tidak boleh diathofkan, ya, isim yang datang setelah wawu diathofkan kepada isim yang sebelum wawu, tidak memungkinkan. Maka an-nasbu yajibu, maka wajib dinasab, ya, artinya isim yang datang setelah wawu wajib dibaca mansub sebagai maf'ul ma'ah. Aw ya'taqid idmara 'amilin tusib. Oh, pilihan yang lain, ya, jika tidak memungkinkan isim yang datang setelah wawu itu diathofkan kepada isim sebelum wawu, maka i'taqid, ya, niatkanlah, ya, atau yakinilah bahwa ada amil yang dihapus. Ya, amil yang beramal kepada isim yang datang setelah wawu tersebut. Ya, amilin tusib, amil yang beramal kepada isim yang datang setelah wawu tersebut. Nanti akan ada penjelasan mengenai hal ini. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan mengenai dua bait ini. Beliau mengatakan,
alismul waqi'u ba'dal wawi imma an yumkina atfuhu ala ma qablahu. Nah, di sini mulai dirinci bahwa isim yang datang setelah wawu itu bisa jadi ya memungkinkan untuk diatofkan kepada isim yang datang sebelum wawu. Ya, jadi isim yang datang setelah wawu itu bisa jadi memungkinkan untuk diatofkan kepada isim yang datang sebelum wawu. Aula, atau bisa juga ya isim yang datang setelah wawu itu tidak memungkinkan untuk diatofkan kepada isim yang sebelum wawu. Ya, jadi ada dua kemungkinan, imma an yumkina atfuhu ala ma qablahu au la. Yang memungkinkan diatofkan atau tidak memungkinkan. Kemudian beliau melanjutkan, fa in amkana atfuhu, ya, maka jika memungkinkan ya isim yang datang setelah wawu itu diatofkan kepada isim yang datang sebelum wawu, fa imma an yakuna bidha'fin. Ya. Maka bisa jadi walaupun memungkinkan diatofkan, tetapi pengatofannya itu adalah pengatofan yang lemah. Nanti akan dibahas lemahnya itu dari sisi apa saja. Au bila dha'fin, atau pengatofan tersebut tidak ada sesuatu yang melemahkannya. Artinya tidak ada sesuatu yang melemahkan pengatofan tersebut. Ya, jadi tadi memungkinkan isim yang datang setelah wawu diatofkan ya kepada isim yang datang sebelum wawu, atau bisa juga tidak. Ya, atau kalau misalnya memungkinkan isim yang datang setelah wawu itu diatofkan kepada isim yang datang sebelum wawu, maka bisa jadi pengatofannya itu pengatofan yang lemah, atau juga bisa jadi pengatofannya itu kuat, ya, tidak ada pelemahan di situ. Fahadihi thalathu halatin. Maka dalam pembahasan ini itu ada 3 keadaan. Al-ula, keadaan yang pertama, imkanu atfihi ala lismis sabiqi. Ya. Isim yang datang setelah wawu itu memungkinkan untuk diatofkan kepada isim yang datang sebelum wawu. Au nasbihi ala annahu maf'ulun ma'ahu. Atau isim yang datang setelah wawu itu memungkinkan dinasabkan sebagai maf'ul ma'ah. Ya, berarti ada 2 kemungkinan, bisa diatofkan, bisa juga dianggap sebagai maf'ul ma'ah. Ya, kalau dianggap maf'ul ma'ah, maka dibaca mansub. Wal atfu ahsanu, akan tetapi untuk keadaan yang pertama ini, itu dibaca atof itu lebih baik. Ya, dibaca atof itu lebih baik. Artinya dianggap wawunya wawu atof. Dan isim yang datang setelah wawu itu diatofkan kepada yang sebelum wawu. Nahwu, contoh dari keadaan yang pertama ini adalah ijtahadal abu wal mudarrisu fi tarbiyatil waladi. Ijtahadal abu wal mudarrisu fi tarbiyatil waladi. Ayah tersebut dan guru tersebut itu telah bersungguh-sungguh dalam mendidik anak tersebut. Ya. Fa kalimatu al-mudarrisu yajuzu raf'uha atofan 'ala lismis sabiqi. Maka kata al-mudarrisu di sini itu boleh dibaca marfu karena diatofkan kepada isim yang datang sebelum wawu, yaitu al-abu. Karena al-abu itu fa'il dari ijtahada, yang dibaca marfu, maka al-mudarrisu itu karena diatofkan kepada al-abu, itu dibaca marfu juga. Wa yajuzu nasbuha 'alal ma'iyyati. Namun boleh juga dibaca mansub, karena dianggap sebagai maf'ul ma'ah. Berarti dibaca ijtahadal abu wal mudarrisa fi tarbiyatil waladi. Ya, maka maknanya ya mungkin mirip. Ayat tersebut ya, bersungguh-sungguh bersama guru tersebut
dalam mendidik anak tersebut. Wal atfu ahsanu, akan tetapi dalam contoh ini, itu pengatofan itu lebih baik. Artinya yang lebih fasih, lebih baik, itu al-mudarrisu, itu dibaca marfu. Mengapa? Li'annahu ala niyyati takraril amili. Ya, li'annahu ala niyyati takraril amili. Karena ini diniatkan untuk mengulang amil. Alladhi yaqa'u bihi at-ta'kidul lafdhiyul ladhi yuqawwil ma'na. Ya, al-amilil ladhi yaqa'u bihi at-ta'kidul lafdhiyyu alladhi yuqawwil ma'na. Karena dengan pengulangan amil tersebut, itu terjadi penekanan secara lafadz. Ya, takkid atau penekanan secara lafadz. Yang penekanan secara lafadz tersebut, itu memperkuat makna. Ya, jadi kalau diniatkan mengulang amil menjadi ijtahadal abu wajtahadal mudarrisu fi tarbiyatil waladi. Jadi amil ijtihada itu diniatkan untuk diulang. Tujuannya apa? Untuk memperkuat makna. Ya, ini taukid lafzi. Apa makna yang diperkuat tersebut? Wa huwal musyarakatu fit tarbiyati. Yaitu bekerja sama atau bersama-sama dalam mendidik anak tersebut. Kalau misalnya dibaca ijtihadal abu wal mudarrisa, yaitu hanya menunjukkan ma'iyah saja, yang menunjukkan kebersamaan. Tetapi tidak ada penekanan makna dan penguatan makna di situ. Kemudian kita lanjutkan, ats-tsaniyatu, keadaan yang kedua dari pembahasan ini, jawazul wajhaini. Ya, boleh dibaca dengan dua cara. Sama, yaitu boleh diatofkan, ya isim yang datang setelah wawu, itu boleh diatofkan kepada isim yang datang sebelum wawu, atau boleh juga dibaca mansub sebagai maf'ul ma'ah. Wan nasbu 'alal ma'iyyati ahsanu. Tetapi untuk keadaan yang kedua ini, dibaca mansub sebagai maf'ul ma'ah, itu lebih baik. Ya, lebih baik. Mengapa? Lil firari min aibin lafdhiyin au ma'nawiyin. Karena dengan dibaca mansub sebagai maf'ul ma'ah, itu jumlah tersebut akan terbebas dari aib, ya, lemahnya jumlah tersebut dari sisi lafzi, ya, dari sisi lafadznya, atau dari sisi maknanya. Artinya apa? Kalau dibaca marfu, itu dikhawatirkan akan ada aib, ya, atau kelemahan dari sisi lafadz atau dari sisi makna. Fal-lafdhiyu, maka yang dimaksud sebagai aib lafzi itu adalah ma ya'udu ilal lafzi bihasabi ma taqtadihi sina'atul i'rabi. Ya, ma ya'udu ilal lafzi bihasabi ma taqtadihi sina'atul i'rabi. Yaitu aib lafzi adalah aib yang kembali kepada lafadz, ya, kepada lafadz berdasarkan apa yang dituntut oleh ilmu i'rab. Ya. Jadi kita mengetahui, kita belajar ilmu nahwu, ilmu i'rab itu menuntut suatu cara membaca. Ya, kalau misalnya ada suatu kemungkinan cara membaca yang kemungkinan bisa menyelisihi ya sina'atul i'rab, ya kemahiran atau ilmu i'rab, maka itu dianggap sebagai kelemahan. Nahwu, contoh dalam hal ini, safartu wa isaman. Ya, safartu wa isaman. Saya telah bepergian bersama Isam. Saya telah bepergian bersama Isam. Fanasbu isaman ahsanu min raf'ihi. Maka dibacanya Isam secara mansub itu lebih baik
daripada membaca isom dengan marfu. Ya, artinya isoman dibaca mansub itu lebih baik daripada dibaca isomun. Ya, dibaca marfu. Menjadi safartu wa isomun itu boleh. Namun ada kelemahan di situ, ada aib di situ. Nah, mengapa dibaca isoman itu lebih baik? Li'annal 'atfa 'ala dhamiril marfu'il muttasili bila fasilin fihi dha'fun. Karena mengatofkan suatu kata kepada dhamir marfu' yang muttasil tanpa adanya perantaraan, itu adalah cara membaca atau cara membuat jumlah yang lemah. Ya, jadi mengatofkan suatu isim kepada dhamir marfu' yang muttasil tanpa adanya perantaraan. Itu adalah cara membaca yang lemah dari sisi ilmu nahwu atau dari sisi i'rab. Ya, karena kita lihat safartu, ya, tak di situ adalah dhamir marfu' muttasil yang bersambung dengan fi'il yang dia itu kedudukannya sebagai fa'il. Kalau isomun, ya wa isomun dibaca marfu, itu berarti diatofkan kepada tak tanpa adanya perantaraan. Nah, ini adalah cara membaca yang lemah, ada aib lafzi. Walihada hasunal atfu fi qawlihi ta'ala. Dan oleh karena itu, maka ini adalah contoh pengatofan yang baik dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini diberi contoh yang boleh ya diatofkan kepada dhamir marfu' muttasil, tapi harus ada fasilnya, harus ada perantaraannya. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-35. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah. Ya, wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah. Dan kami berfirman, wahai Adam, ya, tinggallah engkau bersama dengan istrimu di surga. Ya. Maka di sini perhatikan zauju, ya, zauju itu dibaca marfu. Ya, zauju itu dibaca marfu. Namun dibaca marfu ini dikatakan contoh pengatofan yang baik. Ya, mengapa? Fazaujuka marfu'un ma'tufun ala mahallid dhamiril mustatiri fi uskun. Ya. Karena zauju di sini itu dibaca marfu karena diatofkan kepada kedudukannya dhamir mustatir yang ada pada uskun. Ya, kita tahu uskun itu fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Ya, yang takdirnya adalah anta. Yang takdirnya adalah anta. Dan dhamir mustatir tersebut karena kedudukannya fa'il, maka dia itu marfu. Maka zauju tersebut itu diatofkan kepada kedudukannya dhamir mustatir tersebut. Wa anta taukidun lid dhamiril mustatiri. Adapun lafaz anta yang ada pada ayat tersebut itu adalah taukid kepada dhamir mustatir yang ada pada uskun. Nah, maka di sini lafaz anta itu adalah fasil. Lafaz anta adalah fasil, perantaraan. Karena di antara uskun dan wazaujuka itu ada anta, ada perantaraan, maka zauju dibaca marfu itu adalah pengatofan yang baik, ya, bukan pengatofan yang lemah. Ini adalah contoh pengatofan yang baik karena adanya fasil. Wa mithluhu qauluhu ta'ala, dan yang serupa dengan pembahasan ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat ke-24. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun.
Ya fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Ya maka wahai Musa, ya pergilah engkau bersama Rabbmu dan berperanglah engkau berdua. Sesungguhnya kami hanya di sini ya duduk menanti saja. Maka perhatikan Rabbu, ya lafadz Rabbu di sini itu dibaca marfu. Dan pengatofan ini atau dibaca marfu'nya itu karena diatofkan kepada dhamir mustatir yang ada pada idhhab. Ya, dhamir mustatir yang ada pada idhhab, takdirnya anta, kedudukannya fa'il. Fa'il itu marfu', maka Rabbu itu dibaca marfu'. Namun mengapa ini bukan pengatofan yang lemah? Karena ada fasilnya juga. Fasilnya apa? Lafadz anta. Ya, anta kedudukannya sebagai taukid bagi dhamir mustatir yang ada pada idhhab. Kemudian kita lanjutkan wa ammal aibul ma'nawiyyu, ya adapun aib secara makna, ya tadi itu aib secara lafadz. Nah, dan adapun aib secara makna itu maksudnya adalah fahuwallazi yarji'u ila ma yuriduhul mutakallimu minal ma'na. Yaitu aib yang kembalinya itu kepada apa yang diinginkan oleh penutur, apa yang diinginkan oleh pengucap dari jumlah tersebut dari sisi makna. Nah, itu aib maknawi. Kaqauli syairi, sebagaimana ucapan seorang penyair, fakunu antum wa bani abikum makanal kulyataini minat tihali. Syair ini maksudnya, maka jadilah kalian dan ya anak-anak laki-laki dari ayah kalian, ya maksudnya saudara-saudara kalian, ya jadilah kalian dan saudara-saudara kalian, itu sebagaimana kedudukannya seperti dua ginjal dan limpa. Ya, dua ginjal dan limpa. Atau apa yang dimaksud di sini kita lihat di catatan kaki. Al-kulyataini, yang dimaksud dengan al-kulyataini bidhammil kafi, dengan mendommahkan huruf kaf, wa yuqalu, dan juga disebut sebagai al-kulwataini, ya bidhammil kafi, ya al-kulwataini juga dengan mendommahkan kaf. Apa al-kulyataini atau al-kulwataini? Lahmatani hamrawani lasiqatani bi'azmis sulbi. Ya lahmatani hamrawani lasiqatani bi'azmis sulbi. Yang dimaksud dengan kulyata ini adalah dua gumpal daging yang berwarna merah yang melekat ke tulang sulbi, ya, atau tulang punggung. Ya, atau juga disebut sebagai ginjal. Yang dimaksud adalah ginjal. Kemudian wattihalu, dan yang dimaksud dengan attihal adalah bikasrit ta'i, dengan mengkasrohkan huruf ta' adalah damun mutajammidun, yaitu darah yang menggumpal yang ada di dalam tubuh, yaitu yang dimaksud adalah limpa. Wa qauluhu antum, dan ucapan penyair tersebut antum, taukidun liwawil jami'ati. Maaf. Taukidun liwawil jama'ati. Yaitu taukid untuk wawu jamaah yang ada pada kunu. Ya, kunu itu fa'ilnya adalah wawu jamaah. Dan antum yang datang setelah itu adalah taukid kepada wawu tersebut. Wal muradu biqaulihi wa bani abikum, dan yang dimaksud oleh ucapan penyair yaitu bani abikum itu adalah al-ikhwatu, yaitu saudara-saudara. Wal makna, dan makna dari syair ini, kunu antum ma'a ikhwatikum mutawafiqina muttasilina ittisala ba'dikum bi ba'din. Ya, jadilah kalian
bersama dengan saudara-saudara kalian, itu saling sepakat, ya, saling bersatu, kemudian juga saling berhubungan, sebagaimana hubungannya, ya, sebagian dari kalian, atau dengan cara berhubungannya sebagian dari kalian dengan sebagian yang lain. Itu bagaimana? Kattisalil kulliyataini wa qurbihima minat tihali. Itu sebaiknya ya bersatu atau berhubungan dengan dekat, sebagaimana hubungan antara dua ginjal dengan sesuatu yang berdekatan dengan ginjal tersebut. Minat tihali, yaitu limpa. Karena kalau kita pernah belajar ilmu biologi, kita mengetahui bahwa antara ginjal ya, dengan limpa itu letaknya berdekatan. Ya, maka hendaknya dengan saudaramu itu berdekatan, ya, senantiasa berdekatan seperti ginjal dan limpa. Wa arada bihadza al-hatha 'ala at-taqarubi wal i'tilafi. Ya, wa arada bihadza al-hatha 'ala at-taqarubi wal i'tilafi. Dan penyair itu dengan syair ini itu memaksudkan motivasi, ya, dorongan untuk ya saling mendekat antara sesama saudara dan juga saling bersatu. Nah, ini maksud dari penyair. Kemudian kita kembali ke atas. Faqad nasaba syairu wa bani abikum. Maka penyair itu menasabkan lafadz bani yang ada pada wa bani abikum. Ya, dibaca bani, bukan dibaca wa banu abikum. Ya, padahal kalau dalam contoh dua ayat tadi kan dibaca marfu. Nah, dalam syair ini itu dibaca mansub. Ala annahu maf'ulun ma'ahu. Dia dibaca mansub sebagai maf'ul ma'ah. Walam yarfa'hu bil atfi ala smikun. Ya, dan tidak dibaca marfu, ya, penyair tersebut tidak membacanya marfu sebagai ya maktuf, ya, atau diatofkan kepada isim kun alladzi huwal wawu, ya, di mana isim kun tersebut adalah wawu jamaah. Ma'a wujudit ta'kidi bid dhamiril munfasili. Ya, ma'a wujudit ta'kidi bid dhamiril munfasili. Ma'a wujudit ta'kidi bid dhamiril munfasili. Padahal terdapat taukid dari wawu jamaah tersebut, yaitu dhamir munfasil antum. Ya, kunu antum. Ya, ada antum, ada fasilnya, ada taukid berupa dhamir munfasil antum. Maka seharusnya boleh dibaca wa banu abikum. Tetapi di sini penyair memilih untuk membaca wa bani abikum. Nah, mengapa? Kita lihat. Wan nasbu arjahu min jihatil ma'af. Wan nasbu arjahu min jihatil ma'na. Ini dibaca mansub itu lebih kuat, ya, lebih rajih, lebih kuat dari sisi makna. Ya, bisa saja dibaca wa banu abikum, namun ternyata dibaca wa bani abikum itu lebih kuat dari sisi makna. Mengapa? Li'anna raf'a yadullu ala anna bani abihim ma'muruna bi an yakunu ma'ahum fi makanin yushbihu makanal kulyataini minat tihali. Karena apa? Kalau misalnya dibaca marfu, yang menjadi fakunu antum wa banu abikum, dibaca marfu, itu yadullu ala, kalau dibaca marfu itu menunjukkan bahwa bani abihim, yaitu saudara-saudara laki-laki mereka, itu juga masuk dalam objek perintah. Ya, masuk dalam objek perintah kunu. Ya, masuk ke dalam sasaran perintah. Ya, sasaran perintah. Bi an yakunu ma'ahum fi makanin yushbihu makanal kulyataini minat tihali. Ya, yaitu perintah untuk bersama dengan saudara-saudaranya pada suatu kedudukan yang menyerupai
kedudukan antara dua ginjal dengan limpa, artinya kedudukan yang dekat. Kama annahum hum ma'muruna bidzalika aidon. Maka seolah-olah ya sebagaimana bahwa si saudara-saudaranya juga itu diperintahkan untuk ya bersatu, untuk terus berdekatan. Walaisa dzalika muradan, padahal bukan itu maksudnya. Ya contohnya misalnya ada 5 bersaudara. Ya 5 bersaudara. Mungkin 5 bersaudara ini kurang rukun. Namun yang menyebabkan tidak rukun itu mungkin hanya 3 orang. Ya hanya 3 orang. Nah, kemudian mungkin seorang paman ya atau seorang saudara itu menasihati hanya 3 orang saja dari 5 orang tersebut. Ya, bahwa kalian harus rukun dengan saudara-saudaramu, yaitu dengan 2 orang yang lain. Nah, padahal 2 orang tersebut tidak diperintahkan untuk rukun karena mereka tidak ada masalah sebetulnya. Ya, maka itu maksudnya seperti itu. Kalau dibaca marfu, seolah-olah 5-5-nya itu diperintahkan. Padahal yang diperintahkan sebetulnya hanya 3 saja. Wa innama muraduhu amrul mukhatabina wahdahum. Dan yang menjadi maksudnya itu hanyalah memerintahkan kepada lawan bicara. Ya, lawan bicaranya saja, yaitu antum. Ya, contohnya hanya 3 orang tadi. Sedangkan 2 orang yang lain tidak diperintahkan. Yang diperintahkan hanya lawan bicara yang dinasihati. Bi an yakunu ma'abani abihim kalkuliyataini minat tihali. Ya, supaya mereka itu dengan saudara-saudara dari ayah mereka, anak-anak laki-laki dari saudara mereka, berarti maksudnya saudara-saudaranya, itu dekat seperti ginjal dengan limpa. Wa hadza la yatimmu illa bin nasbi 'alal ma'iyyati. Maka kalau maksudnya seperti itu, ya, itu tidak akan bisa terlaksana melainkan dengan membaca mansub bani tadi. Ya, dianggap sebagai maf'ul ma'ah. Kalau dibaca marfu banu abikum itu kelima-limanya diperintah. Tetapi kalau dibaca wawu ma'iyah ya atau dibaca maf'ul ma'ah, itu berarti yang diperintah hanya lawan bicaranya, yaitu misalnya 3 orang tadi. Ya, semoga dapat dipahami. Kemudian ats-tsalitsatu, keadaan yang ketiga dari pembahasan ini, yaitu imtina'ul atfi. Yaitu tidak memungkinkan isim yang datang setelah wawu itu diatofkan kepada isim yang datang sebelum wawu. Tidak memungkinkan, ya terlarang untuk diatofkan. Wa wujubun nasbi, dan wajib dibaca nasab. Ya, jadi isim yang datang setelah wawu itu wajib dibaca nasab. Imma 'alal ma'iyyati inistaqamal ma'na, ya bisa jadi dibaca mansub itu sebagai maf'ul ma'ah jika memang maknanya itu konsisten. Ya, maknanya itu konsisten sebagai maf'ul ma'ah. Wa imma 'ala ghairiha in lam yastaqim. Ya, atau bisa juga dibaca mansub, tetapi bukan sebagai maf'ul ma'ah. Yang misalnya mungkin maf'ul bih, ya, atau dibaca maf'ul yang lainnya. In lam yastaqim, jika tidak konsisten maknanya. Wa dzalika man'an li fasadin lafdhiyyin aw ma'nawiyyin. Ya, mengapa pengatofan itu dilarang, ya imtina'ul atfi, atau atof itu dilarang? Karena kalau misalnya dibaca atof, itu ada kerusakan. Ya, kerusakan dalam jumlah tersebut dari sisi makna, atau dari sisi lafadz, atau dari sisi makna. Maka kemudian beliau melanjutkan, famithalu wujubin nasbi 'alal ma'iyyati limani'in lafdhiyyin yamna'ul atfa. Maka contohnya itu wajib dibaca mansub, ya isim yang datang setelah wawu itu wajib dibaca mansub sebagai maf'ul ma'ah karena adanya penghalang, ya penghalang untuk dibaca marfu, penghalangnya adalah penghalang lafzi. Ya, penghalangnya adalah atau pencegah atau penghalangnya berupa pencegah lafzi. Yang pencegah tersebut itu
ya mencegah untuk dibaca atau dianggap sebagai athof. Ya, wawunya itu tidak boleh dianggap sebagai wawu athof. Contohnya apa? Kata betulaka wa kholidan. Saya telah menulis untukmu dan juga Khalid. Ya, kata betulaka wa kholidan. Saya telah menulis untukmu dan Khalid. Fayajibu nasbu kholidan. Maka wajib menasabkan kholidan. Ala annahu maf'ulun ma'ahu. Karena lafadz kholidan itu adalah kedudukannya sebagai maf'ul ma'ah. Wala yu'tafu bil jarri 'alal kafi, dan tidak boleh diatofkan kepada dhamir kaf, ya dhamir kaf yang majrur karena huruf lam. Berarti apa? Tidak boleh dibaca kata betulaka wa khalidin, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Tidak boleh dibaca kata betulaka wa khalidin. Harus dibaca wa khalidan. Mengapa? Li'annahu la yu'tafu 'alad dhamiril majruri illa bi'i'adatil jarri ma'al ma'tufi. Karena tidak boleh ya, mengatofkan suatu isim kepada dhamir yang majrur, ya, dhamir yang majrur karena huruf jar, kecuali dengan mengulang huruf jar tersebut bersama maktufnya. Artinya apa? Huruf jarnya itu harus diulang. Kalau huruf jarnya tidak diulang, itu kholidan tidak boleh diatofkan kepada kaf, tidak boleh. Bolehnya itu kalau huruf jarnya diulang. Kalau diulang seperti apa? Fataqulu, maka engkau katakan, kata betulaka wa li kholidin. Ya, kata betulaka wa li kholidin. Saya telah menulis bagimu dan bagi Khalid. Kalau huruf jarnya diulang, maka boleh dibaca majrur. Kemudian wa mithal wujubin nasbi limani'in ma'nawiyin. Dan contoh wajibnya dibaca mansub ya karena adanya pencegah atau penghalang dari sisi makna. Yamna'ul atfa, yang penghalang atau pencegah tersebut itu menghalangi atau mencegah pengatofan. Kalau tadi dari sisi lafaz, ini dari sisi makna. Contohnya apa? Saro Hisyamun wal bahro. Saro Hisyamun wal bahro. Hisyam telah berjalan melintasi lautan. Ya, kira-kira seperti itu. Atau mengiringi atau di tepi lautan. Fayajibu nasbu al-bahro. Maka wajib al-bahro itu dibaca mansub alal ma'iyyati sebagai maf'ul ma'ah. Mengapa? Atau masih ada lanjutannya, wala yu'tafu birraf'i ala ma qablahu. Dan tidak boleh diatofkan, kemudian dibaca marfu, karena diatofkan kepada yang sebelumnya. Tidak boleh dibaca saro hisyamun wal bahru. Ya, tidak boleh. Harus dibaca saro hisyamun wal bahro. Mengapa? Li'annal atfa ala niyyati takroril amili. Karena pengatofan itu pasti diniatkan dengan mengulang amil. Wala yasihhu an yuqala sarol bahru. Padahal tidak sah atau tidak memungkinkan untuk dikatakan sarol bahru. Ya, lautan tersebut telah berjalan. Ya kan tidak mungkin mengatakan saro hisyamun wa sarol bahru. Itu tidak mungkin karena lautan tidak bisa berjalan. Maka karena rusak dari sisi makna, maka wal bahro al-bahro harus dibaca mansub sebagai maf'ul ma'ah. Ya, kalau itu memungkinkan berjalan ya di tepi lautan atau mengiringi lautan. Kemudian beliau melanjutkan wa mithalun nasbi ala ghairil ma'iyyati. Dan contoh yang mansub dibaca mansub tapi bukan sebagai maf'ul ma'ah. Ya, bitaqdiri fi'lin munasibin. Namun dengan mentakdirkan ada fi'il yang sesuai. Contohnya apa? Hadarat duyufu fa'akalu ta'aman
Hadarat duyufu fa'akalu ta'aman syahiyan, ya. Hadarat duyufu fa'akalu ta'aman syahiyan wa ma'an azban. Tamu-tamu tersebut telah hadir, ya, maka kemudian mereka makan makanan yang lezat dan air yang manis. Ya, fa'akalu ta'aman syahiyan wa ma'an azban. Maka mereka makan makanan yang lezat dan air yang manis. Fayajibu nasbu kalimati ma'an. Maka wajib memansubkan kata ma'an di situ. Bi fi'lin mahdhufin munasibin, ya. Yaitu dia mansubnya, yang menasabkannya adalah fi'il yang dihapus, dan fi'il tersebut adalah fi'il yang sesuai. Wat takdiru, dan takdir dari fi'il yang dihapus tersebut adalah wasyaribu. Ya, wasyaribu, berarti takdirnya hadarat duyufu fa'akalu ta'aman syahiyan wa syaribu ma'an azban. Ya, fa'akalu ta'aman syahiyan wa syaribu ma'an azban. Ya, jadi takdirnya telah hadir para tamu tersebut, maka mereka makan makanan yang lezat dan minum minuman yang manis. Wala yasihhun nasbu 'alal ma'iyyati. Maka ma'an itu tidak boleh dibaca mansub sebagai maf'ul ma'ah. Mengapa? Li'adamil musyarakati fiz zamani. Karena tidak ada kesamaan dari sisi waktu. Mengapa tidak ada kesamaan dari sisi waktu? Li'annal insana la yashrabul ma'a waqta tanawulit ta'ami. Karena yang namanya manusia itu tidak minum air bersamaan dengan waktu menyantap makanan. Kan ya normalnya manusia itu antara makan dan minum itu bergantian. Makan dulu, ya kemudian mungkin agak seret ya atau agak haus, kemudian minum. Setelah minum kemudian makan lagi. Waktunya berbeda. Maka tidak boleh itu menggunakan wawu ma'iyah, tidak boleh karena secara waktu berbeda. Kemudian wala yasihul atfu. Kemudian dari sisi lain tidak boleh diatofkan li'annal ma'a la yu'kalu, karena air itu tidak dimakan. Kalau misalnya fa'akalu ta'aman syahiyan wa ma'an azban itu diatofkan, maka niatnya mengulang amil menjadi fa'akalu ta'aman syahiyan wa akalu ma'an azban, dan mereka makan minuman yang manis. Padahal minuman itu tidak dimakan, tetapi diminum. Kira-kira itu maksudnya. Wa ila hadhil halati tsalathi. Maka kepada tiga keadaan yang disebutkan di atas, asyara biqaulihi. Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala mengisyaratkan dengan ucapan beliau, tetapi kita lihat catatan kaki, kan yang disebutkan hanya tiga keadaan. Ya, baqiya halatun rabi'atun. Akan tetapi sebetulnya masih ada keadaan yang keempat. Apa itu? Wahiyya wujubul atfi wamtina'un nasbi 'alal ma'iyyati. Yaitu suatu keadaan di mana wajib diatofkan. Wajib diatofkan, artinya isim yang datang setelah wawu itu wajib diatofkan kepada isim yang datang sebelum wawu. Kemudian wamtina'un nasbi, dan terlarang untuk dibaca mansub sebagai maf'ul ma'ah. Kapan itu? Wadzalika idza kanal fi'lu aw ma yushbihuhu yastalzimut ta'adduda. Yaitu ketika fi'il ya atau yang serupa dengan fi'il yang ada pada jumlah tersebut itu konsekuensinya atau dia memerlukan fa'il yang berbilang. Ya, artinya fa'ilnya itu harus diulang, harus lebih dari satu. Nahwu contohnya, ittafaqa sahibul mu'assasati wal 'amilu. Ya, telah bersepakat pemilik dari perusahaan tersebut dan pegawai tersebut. Ya. Maka perhatikan fi'il ittafaqa. Ya, ittafaqa itu sepakat.
Yang namanya sepakat itu harus lebih dari satu orang. Tidak mungkin seseorang sepakat dengan dirinya sendiri. Pasti yang sepakat itu si A dan si B, artinya perlu paling tidak dua fa'il, harus berbilang. Maka saat seperti itu tidak boleh dibaca ittafaqa shahibul mu'assasati wal 'amila, tidak boleh. Ya harus dibaca wal 'amilu, harus diatofkan. Au yujadu ma yunafil ma'iyyata. Atau ada sesuatu ya, atau kapan itu wajib dibaca atau wajib diatofkan dan tidak boleh dinasabkan sebagai maf'ul ma'ah itu ketika terdapat sesuatu yang melarang atau menghalangi adanya makna ma'iyyah. Nahwu contohnya, hadara Isamun wa Hisyamun qablahu. Telah hadir Isam dan telah hadir Hisyam, tapi Hisyam itu datangnya sebelumnya. Ya, jadi telah hadir Isam, kemudian Hisyam itu juga telah hadir tapi sebelumnya. Ya, sebelum Isam. Berarti apa? Waktunya tidak sama. Ya, jadi Hisyam datang duluan, baru Isam. Kalau tidak bersama, tidak boleh dibaca sebagai maf'ul ma'ah, karena ma'iyah itu artinya secara bersama. Fafil awwali la yatahaqqaqu ma'nal fi'li illa bil fa'ilil muta'addidi. Untuk contoh yang pertama, yaitu ittafaqa shahibul mu'assasati wal 'amilu, itu tidak akan mungkin terwujud makna dari fi'il, yaitu ittafaqa, melainkan dengan pelaku yang lebih dari satu. Ya, karena tadi yang namanya sepakat itu harus paling tidak antara dua pihak, tidak mungkin satu pihak itu sepakat. Ya, karena itu harus dibaca marfu sebagai ma'tuf kepada sahibu. Kemudian fasara ma ba'dal wawi umdatan. Ya, maka yang datang setelah wawu yaitu al-amilu itu umdah. Ya, masih umdah atau inti dari jumlah, masih berupa fa'il. Kalau umdah itu harus ada. Wa fi tsani, adapun yang kedua, yaitu contoh hadara Isamun wa Hisyamun qablahu, la tumkinul ma'iyyatu. Itu tidak memungkinkan dibawa kepada makna ma'iyyah. Mengapa? Bisa babi wujudi kalimati qabla. Karena adanya kata qabla di situ. Kalau qabla berarti waktunya tidak bersamaan. Wa qad asyartu li hadza fi syarhit ta'rifi. Dan sungguh saya telah mengisyaratkan hal ini pada penjelasan di bagian definisi, ya, artinya yang sebelumnya. Kemudian kita kembali ke atas, asyara bi qaulihi, ya, Ibnu Malik rahimahullahu taala mengisyaratkan dengan ucapan beliau wal atfu in yumkin bila dha'fin ahaq, ya. Wal atfu in yumkin bila dha'fin ahaq ila akhirih. Ai maksudnya idza amkana al-'atfu 'ala al-ismi sabiqi bila dha'fin, apabila memungkinkan mengatofkan isim yang datang setelah wawu kepada isim yang datang sebelum wawu bila dha'fin, tanpa ada kelemahan di situ, fahuwa ahaqqu minan nasbi 'alal ma'iyyati. Maka lebih berhak diatofkan seperti itu daripada dibaca mansub sebagai maf'ul ma'ah. Wa yukhtarun nasbu 'alal ma'iyyati, akan tetapi dipilih ya isim yang datang setelah wawu itu dipilih dibaca mansub sebagai maf'ul ma'ah idza tarattaba 'alan nasqi dha'fun. Ya idza tarattaba 'alan nasqi dha'fun. Apabila dalam pengatofan, ya atof nasak tersebut, itu ada dha'fun, ya ada konsekuensi pelemahan. Ya, artinya kalau dibaca diatofkan, itu konsekuensinya ada kelemahan di situ, maka yukhtarun nasbu, dipilih dibaca mansub. Apa yang dimaksud dengan atof nasak? Wan nasqu huwal atfu bil harfi. Atof nasak adalah pengatofan dengan huruf. Kal wawi awil fa'i, seperti huruf wawu atau huruf fa.
Amma idza lam yumkinil atfu, adapun jika tidak memungkinkan, ya dibaca ataf, atau dianggap sebagai ataf terhadap yang sebelum wawu, fa innahu yajibun nasbu 'alal ma'iyyati. Maka wajib dibaca mansub sebagai maf'ul ma'ah. Au 'ala annahu maf'ulun li fi'lin mahdhufin. Atau bisa juga dianggap sebagai maf'ul bagi fi'il yang dihapus. Sebagaimana yang telah dicontohkan tadi. Wallahu a'lamu. Maka ini adalah akhir dari pembahasan maf'ul ma'ah. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.